wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, dimanapun anak-anak ibu berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap di rumah agar tidak terpapar penyakit dan virus yang berbahaya. Dan jangan lupa untuk berdoa agar wabah ini cepat menghilang dan kita dapat kembali untuk bertatap muka. Nah, kali ini kita mempelajari tentang bab 5 tutur sapa dalam keluarga. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah membaca bab ini, kamu akan mampu untuk menerangkan hal dan ihwal tutur sapa dalam keluarga. Nah, yuk disimak ya materinya. Bab 5 tutur sapa dalam keluarga. Sistem kerabat dalam keluarga Melayu sangat beragam. Ada yang menganut keturunan dari belah ayah, ada pula yang ikut alur sebelah ibu, bahkan ada pula yang mengikut kedua belahnya. Walaupun tidak mengenal pembagian kasta atau derajat manusia, masyarakat Melayu sangat menjunjung tinggi sopan santun antar manusia, terutama dalam tutur bahasa. Bahkan nilai akhlak seseorang dapat dilihat dari bagaimana cara dirinya bertutur kata dan bahasa. Apabila tutur katanya kasar, maka orang kasarlah dia. Apabila tutur katanya lembut, maka orang santunlah dia. Begitu juga apabila tutur katanya tak sopan, maka disebut orang yang tak sopanlah dia. Salah satu cara untuk menilai tutur bahasa dapat dilihat dari bagaimana cara seseorang menyapa keluarganya. Dalam ruang lingkup utama ada ayah, ibu, adik, kakak, atau abang. Dalam lingkup kedua ada atuk, aki, wan, atuk wan, dan atuk mak. Adapun ruang lingkup berikutnya adalah ada Pak Lung, Pak Ngah, Pak Ci, Pak Usu, Mama, Mak Lung, Mak Ngah, Mak Ci, dan seterusnya. Namun, pengaruh budaya modern telah mengikis banyak bentuk tutur sapa dalam bahasa Melayu yang amat kaya ini. Sapaan om dan tante bagi saudara kandung ayah dan ibu disamakan dengan sapaan bagi sahabat ayah dan ibu, sehingga tidak dapat lagi diketahui mana yang termasuk dalam keluarganya dan mana pula yang tidak. Kesantunan dalam bertutur sapa sangat diperhatikan dalam bahasa Melayu. Melalui tutur sapa yang baik akan diketahui bagaimana bentuk hubungan keluarga seseorang dengan orang lainnya, sehingga dapat pula ditentukan sikap apa yang patut diambil. Misalnya, sapaan Pak Lung menandakan bahwa yang bersangkutan adalah saudara kandung laki-laki yang paling tua dari belah ayah. Sedangkan sapaan mama menandakan bahwa yang bersangkutan adalah saudara kandung laki-laki yang menengah dari belah ibu, bukan yang paling tua ataupun paling kecil. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini atau pada zaman modern, sapaan om dan tante kita sudah menggunakannya untuk sapaan bagi sahabat ayah dan ibu atau teman-teman ayah dan ibu kita. Jadi misalnya teman ayah atau ibu anak-anak ibu, kamu memanggilnya om atau tante, padahal om dan tante itu untuk kerabat keluarga kita. Nah, pada dasarnya sapaan kepada saudara kandung ayah adalah bapak bagi laki-laki dan ibu bagi yang perempuan. Sedangkan kepada saudara kandung ibu adalah mama bagi yang laki-laki dan mak bagi yang perempuan. Nah, berikut ada kolom atau bagian-bagian sistem kerabat
keluarga dalam masyarakat Melayu. Yang pertama ini bagian ayah dan ini bagian ibu. Nah, kita lihat yang bagian ayah ini adalah orang tua dari ayah. Yang ini aki. Aki adalah ayah dari ayah atau bapak dari ayah, ya. Dan ini atu emak, ya. Atu ama itu adalah ibu dari ayah. Nah, ini orang tua dari ayah, ya. Ini merupakan ke sistem kerabat dari belah ayah. Kita baca satu-satu. Ini anak pertama yang laki-laki dan ini yang perempuan. Panggilannya adalah Pak Lung. Yang perempuan Ibu Lung, ya. Ini saudara laki-laki dan perempuan dari ayah. Panggilannya Pak Lung atau Ibu dan Ibu Lung. Lalu saudara yang kedua Pak Ngah dan Ibu Ngah. Lalu saudara ketiga dari belah ayah Pak Ci dan Ibu Ci, ya. Nah, ini yang terakhir atau bungsu Pak Usu dan Bunsu, ya. Ini yang laki-laki dan ini yang perempuan. Nah, kalau anak-anak dari ayah dan ibu tetap abang yang laki-laki, ini kita, ya. Ini posisi kita, dan ini abang kita tetap dipanggil abang. Lalu kakak kita tetap dipanggil kakak, dan adik kita tetap adik. Nih, adik laki-laki dan perempuan. Ini tadi yang dari belah ayah. Lalu sekarang dari belah ibu. Orang tua dari ibu ini orang tua laki-laki dan ini orang tua perempuan. Kita memanggilnya atu yang laki-laki, dan ibu dari ibu panggilnya wan. Nah, kita lihat kerabat dari belah ibu. Ini dia. Kalau saudara pertama dari ibu yang laki-laki manggilnya mama uwo. Kalau yang perempuan ama uwo, ya. Ini saudara laki-laki dari ibu panggilnya mama uwo. Saudara perempuan dari ibu panggilnya ama uwo. Lalu saudara yang kedua dari ibu yang laki-laki dipanggil mama dang, yang perempuan dipanggil ama dang, ya. Kalau yang laki-laki dipanggil mama dang, yang perempuan dipanggil ama dang. Lalu saudara nomor 3 dari ibu kamu dipanggil laki-laki dipanggil mama, yang perempuan dipanggil ama ci, ya. Dan ini yang terakhir saudara yang paling bungsu, yaitu uncu yang laki-laki, mak uncu yang perempuan, ya. Pokoknya ini posisinya bontot atau bungsu atau yang terakhir. Panggilannya ini uncu yang laki-laki, mak uncu yang perempuan. Itu dari belah ibu, ya. Kalau dari belah ayah yang bungsunya yang laki-laki dipanggil Pak Usu, yang perempuan dipanggil Bunsu, ya. Nah, ini tadi adalah sistem kerabat dalam keluarga bagi masyarakat Melayu. Bagi yang mengikut alur keturunan ayah, maka posisi kita adalah anak bagi saudara kandung ayah. Mereka ikut menjaga dan bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi dengan diri kita. Sementara bagi saudara kandung ibu, kita adalah kemenakan, dan mereka hanya akan turut serta menjaga kita apabila diminta. Nah, lain halnya dengan penganut keturunan belah ibu, maka saudara kandung ibulah yang bertanggung jawab penuh terhadap kita. Sementara bagi penganut alur ayah dan ibu, maka posisi kita hanya sebagai kemenakan saja. Nah, inilah sistem kerabat dalam atau bagi masyarakat Melayu. Sampai di sini paham anak ibu?
Ini mengenai tutur sapa dalam keluarga masyarakat Melayu.